apapun dari masyarakat. Bahwa berkaitan dengan persoalan calon wakil bupati Kabupaten Belu nomor urut 1 Vicente Jorge Gonçalves yang menurut pemohon melakukan kejahatan seksual sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 dan seterusnya, Vicente Jorge Gonçalves pada tahun 2004 memang pernah dipidana penjara selama 11 bulan dikarenakan menyatakan bersalah melanggar pasal 332 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagaimana termaktub dalam bab 18. Sementara itu ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan seksual terdapat dalam bab yang berbeda yaitu bab 14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih calon wakil bupati Kabupaten Belu nomor urut 1 Vicente Jorge Gonçalves telah ternyata memenuhi persyaratan pencalonan. Dengan demikian dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan pemohon, maka terhadap pemberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 tidak beralasan untuk disimpangi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 huruf ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai-pun ketentuan tersebut disimpangi, quod non telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon adalah tidak beralasan berhukum. 3.14, 3.15 dianggap telah diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim konstitusi dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20.34 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 68. Putusan nomor 68 garing PHPU titik bub garis datar 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang diajukan oleh Harifai Esos dan Yefri Sudianto, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 nomor urut 3 yang memberi kuasa kepada Muspani SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang memberi kuasa kepada Muhammad Irfan Yuda Oktara SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Gusman Mulyadi dan II Sumirat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 nomor urut 2 yang memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum pemohon dan permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam pokok permohonan bahwa pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut 2 melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif
dengan cara menggerakkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melibatkan camat, ASN, kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2, serta dalil terkait adanya penggelembungan suara dengan cara memanipulasi jumlah surat suara dan ditemukannya pemilih ganda yang dibuktikan dengan tanda tangan pemilih yang sama di beberapa TPS, dan seterusnya diucapkan. Menurut Mahkamah, dalam mendalilkan pelanggaran yang terkait dengan TSM tersebut, pemohon tidak memberikan uraian penjelasan. Mohon mendalilkan termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati yang tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016, yaitu syarat belum pernah menjabat sebagai bupati selama 2 kali masa jabatan. Karena faktanya calon bupati Gusnan Mulyadi sudah pernah menjabat sebagai bupati Bengkulu Selatan selama 2 kali masa jabatan, yaitu periode pertama sejak ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Bengkulu Selatan tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan Gusnan Mulyadi dilantik sebagai bupati pada periode kedua tanggal 24 Februari 2021. Periode kedua dimulai sejak Gusnan Mulyadi dilantik sebagai bupati periode 2021-2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode pertama yaitu 2 tahun 9 bulan 7 hari. Untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan serta keterangan ahli dan saksi dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terdapat perbedaan penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi oleh pemohon, termohon maupun pihak terkait, utamanya terhadap kapan dimulainya penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi, sehingga dapat dikatakan sebagai masa jabatan periode pertama Bupati Bengkulu Selatan, yaitu pada rentang waktu antara tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, hal yang perlu dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rentang waktu tanggal 17 Mei 2018, yaitu sejak diterbitkannya surat Gubernur Bengkulu 132 dan seterusnya bertanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019, yaitu saat dilantik Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan, merupakan masa jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode 2016-2021 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam keempat putusan Mahkamah tersebut serta dikaitkan dengan perkara akuo, maka dalam menghitung masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode 2016-2021 haruslah berlaku sama dan tidak dibedakan ketika Gusnan Mulyadi menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan definitif, yaitu setelah diterbitkannya keputusan Kemendagri nomor 131 dan seterusnya tahun 2019 tentang pengangkatan Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Bengkulu Selatan, maupun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat sementara atau PLT, yaitu sejak diterbitkannya surat Gubernur Bengkulu nomor 132 dan seterusnya bertanggal 17 Mei 2018. Hal ini didasarkan karena penghitungan masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati periode 2016-2021 haruslah dihitung sejak yang bersangkutan menjabat sebagai PLT Bupati yang secara nyata, real atau faktual, yaitu sejak Gusnan Mulyadi secara nyata melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan. Penghitungan demikian telah sejalan dengan ketentuan pasal 65 ayat 4 junto pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang 23 2014. Selain itu, dengan mencermati ketentuan pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang 23 2014, melalui putusan akuo, Mahkamah menegaskan telah ternyata tidak terdapat satupun pengaturan yang membatasi wakil kepala daerah untuk tidak melaksanakan satu atau lebih tugas dan wewenang dari kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 ayat 1 dan ayat 2
Undang-Undang 23 2014 dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Sehingga dalam artian demikian, maka pada saat kepala daerah menjalani masa tahanan, maka seluruh tugas dan wewenang kepala daerah dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ketika wakil kepala daerah yang telah menjabat sebagai akting kepala daerah meskipun sifatnya sementara, maka dalam konteks penghitungan masa periodisasi jabatan kepala daerah, pada saat itu pula wakil kepala daerah tersebut telah mulai menjalani periodisasi kewenangan kepala daerah. Dengan demikian, mengecualikan masa jabatan di mana wakil kepala daerah yang secara real dan faktual menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah untuk tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan yang telah dijalani oleh wakil kepala daerah tersebut sebagai kepala daerah dan hanya mengakui masa periode jabatan wakil kepala daerah setelah dilaksanakan pelantikan menjadi kepala daerah merupakan penafsiran yang tidak tepat karena tidak sejalan dengan esensi putusan-putusan mahkamah tersebut di atas. Bahwa dengan merujuk kepada uraian pertimbangan hukum di atas dan 4 putusan Mahkamah Konstitusi akuo dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021, yaitu selama 2 tahun 9 bulan atau lebih dari 2 tahun 6 bulan, sehingga haruslah dihitung telah menjabat selama 1 periode dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian dalil pemohon akuo adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena masa jabatan calon Bupati Gusman Mulyadi telah terbukti melewati atau melebihi 2 periode, maka menurut Mahkamah Gusman Mulyadi tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, hal demikian jelas telah melanggar dan mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 dan memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. Sementara itu berkaitan dengan calon Wakil Bupati Sumirat, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang sepenuhnya diserahkan pada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung untuk mencari pengganti Gusnan Mulyadi. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya diskualifikasi calon Bupati Gusnan Mulyadi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 1066/2024, keputusan KPU Bengkulu Selatan 545/2024 sepanjang calon Bupati Gusnan Mulyadi dan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 546/2024 sepanjang calon Bupati Gusnan Mulyadi adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.16 sampai dengan paragraf 3.24 dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan diskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024. 3. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 1066 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 545 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 22 September 2024. 5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 546 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 tanggal 23 September 2024. 6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung calon bupati atas nama Gusnan Mulyadi yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tanpa mengganti Ismirat sebagai pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. Melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati Bengkulu Selatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada mahkamah. 8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demi 41 hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20.50 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 168. Putusan nomor 168 garing PHPU titik Wako 23/2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang melalui perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 diajukan oleh Dr. Haji Farid Kasim dan Dr. Haja Nurhaini SKP, pasangan calon nomor urut 2 memberi kuasa kepada Andi Safrani SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memberi kuasa kepada Irfan Idham dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, nama Trisal Tahir dan Dr. Ahmad Sarifuddin, pasangan calon nomor urut 4 memberi kuasa kepada Nursari SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi, menimbang dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, tengah waktu pengajuan, permohonan diajukan masih dalam tengah waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang
perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pemohon memiliki kedudukan hukum. Pokok permohonan dalam eksepsi menimbang bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan inkasu calon wali kota dan atas nama Trisal Tahir terkait pemenuhan syarat ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa termohon pada pokoknya menjelaskan dan seterusnya telah dianggap diucapkan, bahwa pihak terkait telah menerangkan dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa Bawaslu Kota Palopo telah menerangkan dianggap telah diucapkan, bahwa untuk mendapatkan kejelasan atas kejadian spesifik dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024, Mahkamah telah memanggil untuk hadir dan memintakan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara pada persidangan tanggal 17 Februari 2025 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa untuk menjawab persoalan dalam permohonan akuo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengurai kronologi tahapan pendaftaran bakal pasangan calon hingga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo dilaksanakan. Dari keterangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut, 1 sampai dengan 21 dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah menguraikan mengenai kronologis terkait persoalan ijazah paket C Trisal Tahir di atas, kemudian Mahkamah mempertimbangkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota, dan ditentukan pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang 10 2016 adalah berpendidikan paling rendah, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon menemukan kejanggalan dan meragukan keaslian dokumen ijazah yang diajukan oleh Trisal Tahir. Terhadap keraguan atas identitas ijazah Trisal Tahir dimaksud, dilakukan klarifikasi dan verifikasi atas keaslian dokumen ijazah dimaksud kepada sekolah PKBM Uswatun Hasanah, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Secara umum, keterangan yang disampaikan oleh para pihak tersebut memberi kesimpulan bahwa dokumen ijazah paket C dari PKBM Uswatun Hasanah atas nama Trisal Tahir tidak dapat dipastikan keasliannya secara meyakinkan. Dalam rangka menggali keterangan lebih lanjut dalam mengenai keterpenuhan syarat pendidikan atas nama Trisal Tahir, Mahkamah juga mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan pada hari Jumat 7 Februari 2025 dan hari Senin 17 Februari 2025. Pada sidang tanggal 17 Februari 2025, Mahkamah mendengarkan keterangan dari perwakilan PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atau Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Wawan Sofwanudin, dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, Hani Nurhayani. Dalam persidangan dimaksud, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara juga menyerahkan beberapa dokumen yang menjadi pertimbangan Mahkamah untuk menilai keabsahan dokumen ijazah yang diajukan Trisal Tahir. Bahwa kemudian Mahkamah memeriksa surat suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, yang menyatakan bahwa setelah melakukan verifikasi ijazah Trisal Tahir ditemukan 1. Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM YUSA tahun pelajaran 2005-2016. 2. Format tulisan yang bertangan berbeda seharusnya tertulis suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 namun tertera PKBM YUSA. 3. Nomor peserta ujian kode PKBM tertera pada ijazah berbeda pada ijazah lain tertulis 007, pada ijazah Trisal Tahir tertulis 062. 4. Kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah Trisal Tahir adalah PKBM YUSA, padahal pada ijazah peserta lain penyelenggaraannya adalah suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 dan 5. Dalam arsip digitalisasi tidak ada nama Trisal Tahir yang kemudian disanggah oleh Bonar Johnson selaku Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah yang mengajukan surat bertanggal 13 September 2024 yang menyatakan bahwa dirinya mengakui kesalahan-kesalahan tulis pada ijazah Trisal Tahir yang termuat dalam surat suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tulis dimaksud.
Terhadap perbedaan bentuk tulisan dan materi muatan yang tertera dalam tulisan tangan pada ijazah, Mahkamah memeriksa keterangan saksi Bonar Johnson dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Februari 2025 yang menyatakan bahwa belangku ijazah disampaikan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah, kemudian belangku ijazah diisi dan ditulis tangan oleh pihak sekolah yang kemudian dikembalikan untuk disahkan kembali oleh Dinas Pendidikan. Keterangan saksi Bonar Johnson Aku ternyata bertentangan dengan keterangan perwakilan PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara yang menyatakan bahwa yang menuliskan belangku ijazah bukanlah pihak sekolah, tetapi tim yang dibentuk oleh Suku Dinas Pendidikan. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah hasil verifikasi Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administratif Jakarta Utara terhadap ijazah Trisal Taher yang memuat dalam surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 5200-PK dan seterusnya tidak dapat disanggah dengan surat Bonar Johnson yang menyatakan bahwa dirinya mengakui kesalahan-kesalahan tulis pada ijazah Trisal Taher. Menurut Mahkamah, jika semua ijazah PKBM Uswatun Hasanah dituliskan oleh tim yang sama yang dibentuk oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, seharusnya tidak ada perbedaan tulisan tangan apalagi mengenai kode PKBM yang tertera pada ijazah dan tulisan pada kolom penyelenggaraan ujian. Surat Bonar Johnson bertanggal 13 September 2024 yang mengklarifikasi kesalahan-kesalahan dalam ijazah Trisal Taher semakin mempertegas bahwa benar terdapat perbedaan dalam ijazah Trisal Taher dibandingkan dengan ijazah lain pada siswa PKBM Uswatun Hasanah lulusan tahun 2016 yang dijadikan pembanding. Bahwa Mahkamah menemukan fakta benar ada perbedaan mendasar sebagaimana disebutkan dalam surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 5200-PK dan seterusnya yang dijelaskan di atas. Selain itu, Mahkamah juga memeriksa dokumen usulan daftar peserta PKBM Uswatun Hasanah yang disampaikan dalam persidangan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Mahkamah mendapati bahwa pada saat tahun pelajaran 2015-2016 peserta ujian yang disusulkan dari PKBM Uswatun Hasanah tercatat ada 50 orang. Dari daftar nama usulan peserta tersebut, Mahkamah tidak menemukan nama Trisal Taher. Meskipun Bonar Johnson dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2024 menyampaikan dokumen berupa daftar calon peserta ujian nasional tahun 2015-2016 yang memuat nama Trisal Taher. Tapi dari dokumen dimaksud, Mahkamah menemukan bahwa peserta ujian dari PKBM Uswatun Hasanah hanya 49 orang, berbeda dengan daftar dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Setelah mencermati secara seksama dokumen daftar calon peserta ujian tahun 2015-2016 yang dibawa Bonar Johnson, Mahkamah menemukan bahwa nomor Trisal Taher dalam daftar dimaksud berbeda dari peserta lainnya. Peserta lain memiliki nomor kode ABS di kisaran angka 0302 sampai dengan 0351. Namun nomor Trisal Taher adalah 1576. Kemudian saat disandingkan dengan dokumen berupa daftar hadir siswa yang juga disampaikan oleh Bonar Johnson, tertera nomor induk sebagaimana nomor ABS yang dimaksud, ternyata nomor induk atau nomor ABS. Beberapa siswa berbeda dan bahkan berulang seperti nomor induk 0351 adalah Samsul Arifin dan Galih Putra Albeno. Padahal pada daftar peserta ujian Samsudin Arifin nomor 0350, sedangkan Trisal Taher bernomor 0352 yang berbeda dengan nomor 1576 yang tertera pada daftar peserta ujian pada dokumen yang dibawa Bonar Johnson. Selain itu, daftar nilai hasil ujian nasional paket C tahun pelajaran 2015-2016 PKBM YUSA yang disampaikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Mahkamah dalam persidangan tidak didapati nama Trisal Taher. Dengan fakta demikian, Mahkamah tidak meyakini bukti yang disampaikan oleh saksi Bonar Johnson dimaksud. Bahwa Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara juga telah menetapkan proses digitalisasi ijazah untuk peserta ujian yang dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 2015-2016. Pihak terkait dan saksi Bonar Johnson menyatakan bahwa nama Trisal Taher tidak terdapat dalam arsip digitalisasi Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud beberapa peserta didik dari PKBM Uswatun Hasanah yang lain, yang juga tidak terdapat dalam
arsip digital dimaksud. Yang menurut Bonar Johnson hal ini karena pada tahun 2016 sistem masih dijalankan secara manual. Terhadap hal ini Mahkamah mengkonfirmasi kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dan menyatakan benar terdapat 8 siswa yang dinyatakan lulus tetapi ijazahnya belum dilakukan digitalisasi, yaitu Muhammad Hafiz, Nasrullah, Al-Khorib, Ahmad Reza, Ahmad Sidik, Firdinansos, Nia Kurniati, Siswandi, dan Putri Ayu Pratiwi. Namun, nama Trisal Tahir juga tidak terdapat pada daftar tersebut. Dengan demikian, Trisal Tahir tidak termasuk ke dalam daftar siswa PKBM Uswatun Hasanah yang dinyatakan lulus tahun 2016. Bahwa dengan demikian, meskipun pihak terkait yang didukung dengan kesaksian Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah Bonar Johnson dan bukti-bukti yang disampaikan menegaskan bahwa Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah yang melaksanakan ujian paket C tahun 2016 dan lulus dan mendapatkan ijazah paket C setara sekolah menengah atas. Menurut Mahkamah, dengan adanya fakta persidangan berupa kesaksian dan bukti-bukti yang disampaikan kepada Suku Dinas Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara yang menyampaikan sebaliknya, Mahkamah meyakini keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Kepala Suku Dinas Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai pihak yang menyelenggarakan ujian paket C tahun 2016 dan berwenang mengeluarkan ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan lulus ujian dimaksud. Sebagaimana juga ditentukan oleh peraturan yang berlaku pada tahun 2016, yaitu kelulusan peserta didik dari program paket B /WUTSA dan program paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan Non-Formal. Setelah pengumuman hasil UN, VD Peraturan Menteri Pendidikan Pasal 27 huruf B Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, sehingga yang dapat dengan valid menyatakan sah tidaknya ijazah paket C adalah Dinas Pendidikan yang memang berwenang menetapkan ijazah. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan bahwa dokumen ijazah kelulusan pendidikan kesetaraan paket C yang diajukan oleh calon wali kota atas nama Trisal Tahir dalam rangka pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat tidaklah dapat dibuktikan secara meyakinkan perolehannya berasal dari instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkannya. In kasu, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara yang terhubung dengan PKBM Uswatun Tahir menyatakan menempuh pendidikan kesetaraan paket C. Bahwa dengan mencermati kronologi atas kepercayaan peristiwa yang termuat di atas, Mahkamah menemukan titik krusial antara perubahan syarat keterpenuhan pencalonan atas nama Trisal Tahir yang terjadi pada rentang waktu antara putusan Bawaslu Kota Palopo mengenai terjadinya kesepakatan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan pada tanggal 21 September 2024 dengan penetapan pasangan calon peserta pemilu yang dikeluarkan termohon pada tanggal 22 September 2024. Dalam hal ini Mahkamah perlu mencermati hasil kesepakatan yang terjadi antara para pihak yang difasilitasi oleh Bawaslu, kemudian dituangkan pada putusannya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terdapat 5 butir kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah tersebut, yaitu 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap kesepakatan ini meskipun mediasi dimaksudkan untuk mencari jalan keluar, namun faktanya upaya ini tidak mampu menyelesaikan persoalan sebab masalah keterpenuhan syarat berupa dokumen ijazah yang diragukan keautentikannya tetap bergulir dan harus diselesaikan di hadapan Mahkamah. Adanya penyelesaian pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang bukanlah persoalan yang dapat dianggap sepele, padahal tersirat cerminan prinsip kejujuran dalam pemilu. Oleh karena itu, seorang yang memiliki hak untuk dipilih kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan, tetapi tidak mampu membuktikan kebenaran dokumen untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan merupakan pelanggaran atas prinsip kejujuran dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan serta menegakkan prinsip konstitusional dalam pemilu jujur dan adil adalah dengan menjatuhkan sanksi bagi peserta yang melanggar dengan membatalkan kepesertaannya dalam pemilihan.
Dokumen ijazah pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf C Jungto pasal 45 ayat 2 huruf D angka 1 Undang-Undang 10 2016 sehingga kepesertaannya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 620 dan seterusnya dianggap telah diucapkan sehingga Mahkamah menyatakan mendiskualifikasi calon wali kota dari pasangan calon nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2004. Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi calon wali kota Trisal Tahir dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 menyebabkan batalnya pasangan calon nomor urut 4 yang merupakan pasangan calon terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan penunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan pertimbangan demikian dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat termohon harus melaksanakan pemungutan suara ulang PSU wali kota dan wakil wali kota Palopo dengan tetap mengikut sertakan Putri Daka SH dan Dr. Ades Hadir Dasa, Dr. Farid Kasim dan Dr. Haja Nurhaina, Insinyur Rahmat Masri Bandoso dan Haja Andi Tenri Karta, serta terlebih dahulu membuka kesempatan pada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 4 untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikuti lagi Trisal Tahir sebagai calon wali kota maupun sebagai calon wakil wali kota. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 4 dapat mengajukan atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 4 dapat mengajukan ke wali kota pasangan calon nomor urut 4 bernama Ahmad pasangan calon nomor urut 4 bernama Ahmad Syarifuddin sebagai calon baik sebagai calon wakil wali kota maupun sebagai calon wakil wali kota. Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut Mahkamah berpendapat dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud termohon serta tetap menggunakan daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon nomor 4 mengajukan pasangan calon termasuk melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016, verifikasi demikian tidak berlaku lagi bagi Dr. Ahmad Syarifuddin bila mana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil wali kota atau calon wali kota. Selanjutnya termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2004 untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan atau pemilih baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dan seterusnya dianggap telah diucapkan, waktu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 hari sejak diucapkannya putusan Mahkamah Aku dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan seterusnya dianggap telah diucapkan, menimbang bahwa tugas pengamanan dan seterusnya telah dianggap diucapkan, menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya.
Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 620 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024. 3. Menyatakan diskualifikasi calon wali kota dari pasangan calon nomor urut 4 Trisal Tahir dari kepesertaan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 339 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 bertanggal atau tertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 340 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. 5. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh pasangan calon Putri Daka SH dan Dr. Andes Haidir Basir MM, pasangan calon Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hajah Nurhaini, pasangan calon Insinyur H. Rahmat Basri Badanso MSI dan Hajah Andi Tenri Karta SAN, dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir. 6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada mahkamah. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan termohon inkasu Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resor Kota Palopo untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Palopo sesuai dengan kewenangannya. 10. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:14 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 75. Putusan nomor 75 PHPU PUP 23 Romawi tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mutong tahun 2024 yang diajukan oleh M. Nisar Rahmatu dan Ardi nomor urut pasangan calon nomor urut 3 memberi kuasa kepada Nasrul Jamaluddin selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Mutong memberi kuasa kepada Yosua Victor dan kawan-kawan disebut sebagai termohon. 2. Erwin Burase dan Abdul Sahid pasangan calon nomor urut 4 memberi kuasa kepada Andi Syukur Syahrir selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum.
bahwa oleh karena pihak terkait mengajukan berkas dan seterusnya dianggap telah diucapkan, maka keterangan pihak terkait yang dibacakan pada waktu persidangan mahkamah dengan agenda pemeriksaan persidangan pada hari Kamis tanggal 23 tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi, pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016 oleh pemohon dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dalam eksepsi, berkenaan dengan eksepsi, permohonan pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut. Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya dianggap telah diucapkan. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kecurangan pemilu yang bersifat TSM yang mencederai makna demokrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 bersama tim kampanye, tim pemenangan, aparat desa, petugas pendamping desa, PPS, KPPS, PPK, serta aparatur sipil negara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon dan pihak terkait serta Bawaslu Kabupaten Parigi Mutong memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa pemohon mendalilkan termohon telah meloloskan pasangan calon yang terindikasi kuat tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati karena merupakan mantan terpidana yang belum memenuhi persyaratan pencalonan berupa adanya masa jeda 5 tahun atas nama Haji Amrullah M. Kasim Al-Mahdali, calon bupati, dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Parigi Mutong memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan dalil pemohon aku, penting bagi mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan pasangan calon nomor urut 5 atas nama Haji Amrullah M. Kasim Al-Mahdali dan Ibrahim A. Hafid dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Parigi Mutong tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, mahkamah menilai calon bupati nomor urut 5 atas nama Haji Amrullah M. Kasim Al-Mahdali SE belum menjalani masa jeda 5 tahun setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34 bertanggal 30 Januari tahun 2020. Setelah termohon melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati atas nama Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE, hasilnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Hal tersebut bersesuaian dengan putusan Bawaslu Kabupaten Parigi Mutong yang menolak permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE karena penghitungan masa jeda calon bupati Haji Amrullah tersebut seharusnya dimulai pada tanggal 30 Januari tahun 2020 setelah putusan kasasi Mahkamah Agung aku telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian terdapat putusan PT Tun Makassar nomor 12 dan seterusnya tanggal 28 Oktober 2024 yang memerintahkan termohon untuk memasukkan Amrullah dan Ibrahim Hafid sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024. Selanjutnya termohon menindaklanjuti
PT Tun Makassar dimaksud dengan menetapkan kembali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Haji Amrullah dan Ibrahim sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tahun 2024 nomor urut 5, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terkait dengan proses pencalonan calon Bupati Haji Amrullah SE sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah permasalahan utama dalam perkara aku yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34 dan seterusnya bertanggal 30 Januari tahun 2020. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa persoalan pokok yang didalilkan pemohon, yakni calon Bupati Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE belum menjalani masa jeda 5 tahun, sehingga dinilai masih belum memenuhi syarat pencalonan. Berkenaan dengan status mantan terpidana yang masih dipandang Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali tersebut berkorelasi dengan ketentuan mengenai persyaratan calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016. Sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 bertanggal 11 Desember tahun 2019 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam putusan aku, Mahkamah dalam amar putusannya mengabulkan permohonan untuk sebagian dan memaknai pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela, untuk mencapai hal tersebut, maka calon kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 tahun masa jeda setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian atau adaptasi di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE, Mahkamah telah mencermati secara seksama putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34 dan seterusnya bertanggal 30 Januari tahun 2020. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap Haji Amrullah, yaitu pidana penjara 4 tahun, yaitu pidana penjara selama 4 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ancaman pidana dari ketentuan terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada Haji Amrullah adalah pidana penjara selama 4 bulan. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak menghalangi fakta hukum bahwa ketentuan pasal 170 ayat 1 KUHP yang terbukti dilanggar oleh Haji Amrullah tersebut ancaman pidananya adalah paling lama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan telah dipotong masa tahanan selama di rumah tahanan Pengadilan Negeri Parigi Mutong, namun yang bersangkutan telah ternyata belum memenuhi masa jeda 5 tahun setelah menjalani pidananya terhitung sejak putusan Mahkamah Agung nomor 34 berkekuatan tetap pada tanggal 30 Januari tahun 2020. Bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status Haji Amrullah sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34 bertanggal 30 Januari 2020 dapat membatalkan kepesertaannya sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mutong tahun 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap status mantan terpidana Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali, KPU Kabupaten Parigi Mutong telah melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE, hasilnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan berita acara nomor 687 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.
Dalam kaitan ini, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE telah ternyata berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34 dan seterusnya bertanggal 30 Januari tahun 2020 pada waktu mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024 karena masa jeda 5 tahun baru terpenuhi setelah tanggal 30 Januari tahun 2025. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan calon bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024 dan dalam kaitannya dengan status mantan terpidana yang dimiliki, Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE harus telah pula memenuhi masa jeda atau masa tunggu selama 5 tahun sejak berakhirnya masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalaninya secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, proses pendaftaran calon bupati dan atas nama Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 bertanggal 11 Desember tahun 2019 sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024. Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan calon bupati Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE karena statusnya sebagai mantan terpidana demikian, sekalipun wakil bupati Ibrahim Hafid memenuhi syarat, namun karena keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat terhadap perolehan suara pasangan calon urut nomor 5 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024 batal demi hukum. Selanjutnya, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara pasangan calon nomor urut 5 tersebut, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon urut lain, inkasu pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon urut nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dengan demikian, perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Parigi Mutong nomor 1850 tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah atau batal. Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan perolehan suara seluruh pasangan calon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa meskipun pasangan calon urut nomor 5 merupakan pasangan calon yang perolehan suaranya berada pada urutan terakhir, yaitu 17.834 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 4 pihak terkait memperoleh suara sebanyak 81.229 suara, pasangan calon nomor urut 3 pemohon memperoleh sebanyak 68.872 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh sebanyak 33.119 suara, dan pasangan calon nomor urut 1 memperoleh sebanyak 27.667 suara. Namun dengan fakta tersebut tidak berarti perolehan suara pasangan calon nomor urut 5 meskipun berada pada urutan terakhir tidak serta-merta langsung dihilangkan atau dihapuskan karena suara yang telah diperoleh diberikan kepada calon nomor urut tersebut 5 tersebut merupakan perwujudan hak konstitusional pemilih yang harus tetap dilindungi melalui pemungutan suara ulang atau PSU dan seterusnya dianggap telah diucapkan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Parigi Mutong tahun 2024. Serta untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Parigi Mutong tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Haji Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE sebagai calon bupati Parigi Mutong tahun 2024 karena yang bersangkutan telah didiskualifikasi. Sementara itu berkaitan dengan calon wakil bupati Ibrahim Hafid, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dimaksud
penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud in kasu calon Bupati nomor urut 5 Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali SE untuk mengganti calonnya sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh termohon dan dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai calon bupati atau wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada termohon untuk menyelenggarakan 1 kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi serta program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang, terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan atau berkehendak mengganti calon bupati nomor urut 5 dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Parigi Mutong melakukan pemungutan suara ulang dengan hanya menyertakan 4 pasangan calon, yaitu pasangan calon urut nomor 1, pasangan calon urut nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon mengenai pasangan calon nomor urut SE dan Ibrahim A. Hafid tidak memenuhi syarat pencalonan karena calon bupati Haji Amrullah Kasim Al-Mahdali berstatus sebagai mantan terpidana yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan telah dibuktikannya dalil pokok permohonan pemohon aku dan telah dibatalkannya keputusan KPU Kabupaten Parigi Mutong nomor 1850 tahun 2004 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Wakil Bupati Parigi Mutong tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mutong tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan termohon serta aparat penyelenggara dan peserta pemungutan suara ulang, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 316 dianggap telah diucapkan, 317 dianggap telah diucapkan, 318 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dianggap telah dibacakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan diskualifikasi H. Amrullah S. Kasim Al-Mahdali SE sebagai calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Mutong tahun 2024. 3, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Mutong nomor 1850 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Mutong tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 4, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Mutong nomor 1512 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mutong tahun 2024 bertanggal 28 Oktober 2024. 5, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Mutong nomor 1513
tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024 bertanggal 28 Oktober 2024. 6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon bupati atas nama Hamrullah S. Kasim Al-Mahdali SE yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tanpa mengganti Ibrahim Habib sebagai pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Motong tahun 2024. 7. Memerintahkan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Hamrullah S. Kasim Al-Mahdali SE sebagai calon bupati tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Motong tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja, 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada mahkamah. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resor Parigi Motong untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:38 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Muhammad Mahrus Ali sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 73. Putusan nomor 73 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 yang diajukan oleh Dr. Andes H. Alfedri MSI dan H. Husni Mersa BBA MM pasangan calon dan seterusnya nomor urut 3 memberi kuasa kepada Misbahuddin Gasma SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak memberi kuasa kepada Muhammad Moeko Joko Purnomo SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Afni Z dan Samzur Rizal pasangan calon bupati dan seterusnya nomor urut 2 memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Kewenangan mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, hukum pemohon, eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya surat suara dicoblos terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke TPS, dan surat suara rusak atau tidak sah dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan terdapat sebanyak 4.000
1.202 surat suara rusak di 829 TPS Kabupaten Siak. Yang sebagian besar dikarenakan karena coblos ganda dan seterusnya dianggap diucapkan, telah ternyata dalam permohonannya pemohon tidak menunjukkan secara pasti alat bukti yang mendukung terhadap dalil aku, sehingga mahkamah tidak meyakini kebenaran alat bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan tersebut. Selain itu, pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti rincian jumlah surat suara rusak pada masing-masing TPS di 829 TPS Kabupaten Siak sebagaimana didalilkan, dan hanya menyebutkan beberapa TPS saja sebagai sampling dan seterusnya dianggap diucapkan. 2. Berkenaan dengan dalil pemohon TPS 4 Suak Lanjut Kecamatan Siak, suara tidak sah sebanyak 15 surat suara, dan dari 15 surat suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tidak dicoblos, 2 surat suara yang coblos ganda yang seluruhnya melibatkan pihak terkait atau paslon 2. Setelah mahkamah membaca dan mendengar dan seterusnya dianggap diucapkan, selain dalam permohonannya tidak menunjuk secara pasti bukti yang mendukung, bukti-bukti yang diajukan pemohon juga tidak meyakinkan mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.4.1, 4.2, 4.3, 3.12.5, 3.12.6, 3.12.7, 3.12.8, 3.12.81, 3.82 dan 3.83, 3.12.9 dan seterusnya dianggap diucapkan. 3.12.10 bahwa terhadap pemohon yang mendalilkan KPPS dengan sengaja tidak melakukan tugasnya dengan memfasilitasi pencoblosan atau pemilihan bupati dan wakil bupati Siak di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah meyakini pada saat hari pemilihan bupati dan wakil bupati Siak tanggal 27 November 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian terdapat pasien, petugas rumah sakit dan juga keluarga pasien yang mendampingi di rumah sakit tersebut tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena termohon tidak memfasilitasi secara baik dan benar. Padahal dengan tidak diberikannya fasilitas untuk melakukan pencoblosan, maka ada hak konstitusional warga negara yang terlanggar, yaitu hak untuk memilih, right to vote. Menurut mahkamah, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa oleh karena itu dalam konteks pemilihan bupati dan wakil bupati Siak tahun 2024, pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur dan seterusnya PKPU 7 2024 pada pokoknya tidak memasukkan rumah sakit sebagai tempat yang dapat dibentuk TPS khusus. Namun demikian, menurut mahkamah oleh karena secara faktual sebagian pasien, pendamping pasien dan petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian ternyata benar belum diakomodir hak konstitusionalnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Siak tahun 2024 untuk menggunakan hak pilihnya, maka pembentukan TPS untuk kepentingan atau keperluan khusus atau karena situasi khusus harus disediakan atau difasilitasi, sekalipun secara nomenklatur tidak diatur dalam PKPU 7 2024. Pertimbangan hukum Mahkamah Aku didasarkan pada keyakinan mahkamah jelas adanya kelalaian termohon yang seharusnya menyediakan TPS keliling untuk memenuhi hak konstitusional para pasien dan petugas rumah sakit pada RSUD Tengku Rafian yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Hal tersebut dalam konteks perkara Aku menjadi pilihan bagi mahkamah untuk dilaksanakan oleh termohon guna memastikan hak pemilih dapat disalurkan melalui TPS di lokasi khusus.
dimaksud. Meskipun Mahkamah menyadari bahwa TPS di lokasi khusus dimaksud secara umum tidak diatur dalam PKPU 7/2024, akan tetapi mengingat urgensi dari pemenuhan hak konstitusional warga negara di rumah sakit dimaksud, maka Mahkamah tidak ragu untuk mengecualikan pembentukan TPS di lokasi khusus tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah tidak ada keraguan untuk memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang terhadap pasien dan pendamping pasien serta petugas dan atau tenaga medis di RSUD Tengku Rafian yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya karena sedang berada dan atau bertugas di rumah sakit dimaksud untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Berkenaan dengan hal tersebut, pemilih yang akan diberi kesempatan untuk memilih harus benar-benar didasarkan pada data yang ada pada tanggal 27 November 2024 tersebut, yang berada di rumah sakit pada waktu itu dan belum menggunakan hak pilihnya. Namun oleh karena di RSUD Tengku Rafian belum dibentuk atau tidak ada TPS, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu membentuk membentuk tempat pemungutan suara di lokasi khusus atau TPS LK di RSUD Tengku Rafian. Berkenaan dengan mekanisme pembentukan TPS LK dan pemungutan suara ulang, Mahkamah menyerahkan sepenuhnya kepada termohon. Dengan demikian, dalil pemohon akuo beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari atau PT TKWL dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilih dan seterusnya, dianggap diucapkan bahwa untuk TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa di TPS akuo tidak semua C pemberitahuan atau undangan pemilih tersampaikan kepada pemilih dikarenakan adanya kelalaian dari petugas KPPS yang bertugas untuk menyerahkan undangan dimaksud. Bermula pada tanggal 21 November 2024, Ketua KPPS atas nama Abdul Malik menerima C pemberitahuan dari PPS bernama Rodiana sebanyak 494 lembar. Kemudian pada tanggal 22 November dilakukan rapat persiapan pendistribusian C pemberitahuan tersebut kepada pemilih. Selanjutnya pada tanggal 23-24 November 2024, C pemberitahuan mulai didistribusikan kepada pemilih. Namun ternyata C pemberitahuan ini tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada pemilih. Dari 494 lembar C pemberitahuan sesuai jumlah DPT yang terdistribusi kepada pemilih hanya 433 lembar dan sisanya sebanyak 61 lembar C pemberitahuan tidak terdistribusi. Dengan alasan diantaranya karena akses kondisi jalan dan jarak tempuh dari TPS ke rumah pemilih terdapat sekitar 30 menit. Jawaban atau bantahan termohon tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Otonius Markus Halawa, seorang warga kampung Jayapura yang bekerja di PT TKWL atau Teguh Karsa Wahana Lestari melalui akta afidavit. Otonius Markus Halawa menyatakan bahwa sampai tanggal 27 November 2024 tidak ada satupun petugas KPPS yang datang dan menyerahkan undangan memilih kepadanya, sehingga tidak mengetahui di TPS berapa bisa menyalurkan haknya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024. Bahwa untuk TPS 3 Desa Buatan Besar Kecamatan Siak, Mahkamah menemukan fakta hukum meskipun dalam jawaban tertulis termohon menyatakan telah mendistribusikan surat undangan atau model C pemberitahuan kepada para pemilih. Dan seterusnya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi termohon bernama Saud Martogi Sianipar pada persidangan 17 Februari 2005, menerangkan bahwa petugas KPPS tidak memberikan secara langsung semua undangan memilih kepada para pemilih, namun terdapat surat undangan atau model C pemberitahuan yang tidak dititipkan, namun tidak dititipkan kepada seseorang bernama Aris. Padahal yang bersangkutan bukanlah petugas KPPS yang berkewajiban untuk mendistribusikan C pemberitahuan tersebut kepada pemilih. Akibatnya dari 59 lembar surat undangan atau C pemberitahuan yang diberikan kepada Aris,
hanya 19 lembar yang tersampaikan kepada pemilih. Sedangkan sisanya terdapat 40 lembar C pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih. Dan seterusnya dianggap. Berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata terdapat warga negara yang tidak bisa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 karena tidak mendapat surat undangan memilih atau C pemberitahuan. Hal demikian menurut Mahkamah jelas merupakan pelanggaran terhadap salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara, yaitu hak untuk memilih, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun NNRI tahun 1945 dan peraturan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada subparagraf 312.10 di atas. Dengan demikian, dalil pemohon aku sepanjang TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum. Menimbang oleh karena dalil pemohon berkenan tidak adanya fasilitas pencoblosan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak di RSUD Tengku Rafian, TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak beralasan menurut hukum, maka dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024, serta menjamin hak memilih warga negara, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak nomor 1120 tahun 2024 dan seterusnya tanggal 5 Desember 2024 sepanjang perolehan suara TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, serta memerintahkan kepada termohon agar dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang di 3 TPS Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dan melakukan pemungutan suara ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan atau tenaga medis RSUD Tengku Rafian yang pada tanggal 27 November belum menggunakan hak pilihnya, sedang berada di rumah sakit dimaksud dengan terlebih dahulu membentuk TPS di lokasi khusus. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang pemilihan Bupati, Umum Bupati, dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, serta pemungutan suara ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan atau tenaga medis RSUD Tengku Rafian yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya, sedang berada di rumah sakit dimaksud, dengan terlebih dahulu membentuk TPS di lokasi khusus. Dengan memperhatikan tingkat kesulitan jangka waktu, kemampuan termohon serta aparat penyelenggaraan dan peserta pemungutan suara ulang tersebut, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 hari sejak putusan aku diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya dan seterusnya dianggap diucapkan untuk ditetapkan sebagai pengumuman sebagaimana peraturan perundang-undangan tanpa melaporkan kepada Mahkamah. Paragraf 3.15 sampai dengan paragraf 3.20 dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menurut eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak nomor 1120 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sepanjang perolehan suara di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. 3 memerintahkan kepada termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap
daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan pemungutan suara ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien serta petugas dan atau tenaga medis rumah sakit daerah atau RSUD Tengku Rafian yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya sedang berada di RSUD Tengku Rafian dengan terlebih dahulu membentuk TPS di lokasi khusus dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan aku diucapkan. Dan selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh mahkamah dalam putusan aku untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada mahkamah. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Siak untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 7. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:57 waktu Indonesia Barat dengan dibantu oleh Abdul Ghaffar sebagai panitia pengganti. Diulang, oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Abdul Ghaffar sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 183. Putusan nomor 183 PHPU BUP 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tahun 2024 yang diajukan oleh Muhammad Bagir Aminatullah dan Taufadi, pasangan calon nomor urut 3, memberi kuasa kepada Irfandi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, KH Holilur Rahman dan Sukrianto, pasangan calon nomor urut 2, memberi kuasa kepada Sri Sugeng Pujiat Miko dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo tenggang waktu pengajuan permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Kedudukan hukum pemohon. Oleh karena perkara akuo telah dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian lanjutan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait bersama-sama dengan pokok permohonan. Pokok permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat cacat prosedur dan pelanggaran berupa tingkat kehadiran sampai 100%. Padahal ada pemilih yang tercantum dalam DPT telah meninggal dunia dan atau pemilih yang sudah merantau yang didalilkan terjadi di 120 TPS yang tersebar di 7 kecamatan. Untuk mendukung dalilnya pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon akuo termohon memberi jawaban dan seterusnya telah diucapkan. Terhadap dalil pemohon akuo pihak terkait menerangkan dan seterusnya diucapkan. Terhadap dalil pemohon akuo Bawaslu Kabupaten
Pamekasan menerangkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah menemukan dalam permohonan pemohon bahwa dari 112 TPS yang dimohonkan, hanya terdapat 18 TPS yang disebutkan nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia, yaitu TPS-TPS tersebut dianggap telah diucapkan. Adapun terhadap TPS-TPS lainnya tidak terdapat penjelasan mengenai berapa pemilih yang telah meninggal dunia serta siapa saja pemilih dimaksud. Selain itu terdapat pemilih yang sudah merantau, pemohon hanya menyebutkan nama-nama pemilih, yaitu nama-nama dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Namun tidak terdapat penjelasan di TPS mana pemilih-pemilih tersebut telah disalahgunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil pemohon di 18 TPS tersebut. Bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang telah meninggal dunia dan disalahgunakan hak pilihnya, pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan atau keterangan dari kepala desa serta surat pernyataan dari ahli waris. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti dimaksud, memang didapati bahwa nama-nama yang disebutkan di dalam surat pernyataan atau keterangan adalah nama-nama yang sama dengan yang didalilkan di dalam permohonan pemohon. Namun surat pernyataan tersebut tidak dilengkapi dengan nomor induk kependudukan NIK dan salinan KTP sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi nama-nama pemilih dimaksud. Sementara itu terhadap beberapa nama yang didalilkan pemohon, termohon dan pihak terkait mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan beserta KTP yang memuat NIK pemilih untuk menyatakan bahwa pemilih tersebut masih hidup. Adapun nama-nama pemilih tersebut antara lain nama-nama dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah nama-nama pemilih sebagaimana dalam bantahan termohon dan keterangan pihak terkait telah ternyata masih hidup. Adapun terhadap nama-nama lain yang tidak dibantah oleh termohon dan pihak terkait, oleh karena bukti yang diajukan pemohon hanya berupa surat pernyataan atau keterangan yang tidak dilengkapi dengan NIK dan salinan KTP untuk dapat mengidentifikasi data kependudukan pemilih dimaksud, maka Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil permohonan pemohon. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh calon wakil bupati nomor urut 2 dan tim suksesnya dengan membagikan amplop berisi uang dan stiker paslon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kegiatan tersebut terjadi pada acara tahlilan berupa pembagian amplop berisi uang dan stiker paslon 2 sebagaimana keterangan saksi pemohon atas nama Muhammad Saleh Rekso. Berdasarkan keterangan Bawaslu dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, praktek money politik sebagaimana didalilkan pemohon adalah benar adanya dan secara faktual belum pernah diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Hal demikian disebabkan karena singkatnya waktu penyelesaian pelanggaran pidana pemilihan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun karena kejadian tersebut hanya terjadi di satu tempat kejadian dan tidak dapat dijelaskan korelasinya dengan perolehan suara pasangan calon, selain itu Mahkamah menilai peristiwa tersebut bersifat sporadis sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM. Dengan demikian dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan terdapat kepala desa yang melanggar netralitas dengan syarat terang-terangan mendukung pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terdapat laporan kepada Bawaslu berkaitan peristiwa tersebut. Namun terdapat temuan berdasarkan hasil pengawasan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 yang merupakan masa kampanye, Kepala Desa Sedur, Kecamatan Pakong berfoto bersama paslon 2 beserta simpatisannya. Terhadap peristiwa tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat nomor 191 dan seterusnya dianggap diucapkan,
merekomendasikan kepada PJ Bupati Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjutinya sebagai pelanggaran hukum lainnya. Bahwa menurut Mahkamah terhadap peristiwa yang didalilkan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan yang hasilnya adalah diterbitkannya rekomendasi kepada PJ Bupati Pamekasan dan telah diberikan sanksi berupa peringatan. Terlebih lagi kejadian tersebut terjadi di satu tempat kejadian dan tidak terdapat bukti yang kuat bahwa kepala desa tersebut menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan pemilih, sehingga tidak dapat diyakini bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran berupa KPPS membiarkan pemilih melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali pada 4 TPS, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati bukti berupa video yang diajukan oleh pemohon bahwa benar terdapat kejadian seseorang mencoblos lebih dari 1 surat suara, namun Mahkamah juga tidak dapat menemukan identifikasi yang jelas mengenai siapa yang melakukan di TPS mana peristiwa itu terjadi, selain sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Di samping itu tidak terdapat bukti-bukti lain yang dapat memperkuat kebenaran peristiwa dimaksud berupa keberatan atau formulir model C kejadian khusus pada TPS-TPS yang didalilkan. Terlebih andai-pun benar peristiwa itu terjadi, quote non, setelah Mahkamah mencermati jumlah DPT pada keempat TPS dimaksud secara keseluruhan adalah 2076 pemilih, dengan rincian TPS 4 Desa Tebul Timur berjumlah 519 pemilih, TPS 8 Desa Waru Timur berjumlah 406 pemilih, TPS 5 Desa Panaan berjumlah 579 pemilih, TPS 7 Desa Blaban berjumlah 572 pemilih, yang dalam batas penalaran yang wajar, andai-pun diperintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di keempat TPS dimaksud, dan keseluruhan suara pemilih dalam DPT diberikan kepada pemohon, tidak secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara pihak terkait. Dengan demikian dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya intimidasi dan pengusiran oleh panitia kepada saksi untuk menandatangani formulir model C hasil KWK yang terjadi di 33 TPS dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran peristiwa adanya intimidasi kepada saksi mandat pada TPS-TPS yang didalilkan pemohon. Andai-pun benar terjadi intimidasi sebagaimana yang didalilkan pemohon, Mahkamah tidak menemukan korelasinya terhadap pilihan pemilih. Lagi pula peristiwa tersebut didalilkan terjadi secara acak di beberapa TPS dan hanya bersifat sporadis atau kasuistis, sehingga tidak dapat diyakini bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun terhadap perkara aku, Mahkamah telah mengesampingkan atau menunda pemberlakuan pasal 158 ayat 2 UU 10/2016, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Paragraf 3.10 dianggap telah diucapkan bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% dari 572.293 atau sama dengan 5723, sedangkan selisih perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 27.506 suara, setara dengan 4,81%.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut dikesampingkan, quote non, telah ternyata dalil-dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan oleh sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 22:12 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Abdul Basit Puadi sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara 267. Putusan nomor 267 garing PHPU titik BUP garis data 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024 yang diajukan oleh Citra Puspa Sarimus Esos dan Lautu Ahmadi SPD, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024 nomor urut 2, yang memberi kuasa kepada AH Wakil Kamal SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu yang memberi kuasa kepada Hendra Kasim SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Salsabila Widya Elmus dan Laode Yasir, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 nomor urut 1, yang memberi kuasa kepada Rifyan Ridwan Saleh SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian dalil pemohon berkaitan dengan adanya kondisi atau kejadian khusus akuo. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan pemohon. Dalam eksepsi berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, bahwa berkenaan dengan permohonan akuo pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan 1. Bahwa pemohon mendalilkan calon Bupati nomor urut 1 Salsabila Widya Elmus pada saat proses pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati Pulau Taliabu tidak menggunakan ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat administrasi calon Bupati di KPU
dan tidak adanya penyertaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat laporan dari Saudara Purwanto Karno kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tentang dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Suryati Kene SE, adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN. 3. Bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan money politik dan seterusnya dianggap diucapkan yang terjadi di 8 kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut di atas, pemohon pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Bawaslu memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon akuo setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil-dalil pemohon tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya ditemukan fakta lebih dari satu pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, serta pemilihan yang tidak berhak yang semuanya telah diberikan rekomendasi maupun yang tidak ditindaklanjuti dengan rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun belum ditindaklanjuti oleh termohon, yaitu 1. TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat. Bahwa menurut pemohon terdapat pemilih atas nama Agus Halim Liambana dan Sajuan Usangaji melakukan pendampingan kepada pemilih tanpa mengisi form pendampingan. Kemudian pemilih atas nama Samia Sadar menggunakan hak pilih dari ayahnya Sabdar Pora yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah mempertimbangkan termohon membenarkan terdapat 17 orang pemilih yang terdaftar di DPT TPS 02 Woyo yang tidak sempat mendatangi TPS 02 Woyo. Dari 17 pemilih tersebut terdapat 7 orang pemilih yang didampingi keluarganya ketika hendak menggunakan hak pilih tanpa mengisi form pendampingan pemilih. Oleh karena itu terdapat fakta yang berkaitan dengan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf D Undang-Undang 1 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 10 2016. Dalam hal ini pemilih atas nama Agus Halim Liambana, warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS Desa 01 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat. Kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Satiba yang merupakan ibu mertua dari Agus Halim Liambana yang terdaftar pada TPS 02 Desa Woyo yang membantu mencoblos surat suara tanpa mengisi form pendampingan. Pemilih atas nama Sajuan Usangaji, warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat. Kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Sarbaya Sangaji, ibu kandung Sajuan Usangaji, yang terdaftar sebagai pemilih pada TPS 02 Desa Woyo dan membantu mencoblos surat suara tanpa mengisi form pendampingan. Fakta lain pemilih atas nama Samia Sadar yang menggunakan hak pilih dari ayahnya Sahdar Pora yang terdaftar sebagai pemilih pada TPS 02 Desa Woyo yang sedang sakit. KPPS bersama pengawas TPS memberikan 2 surat suara. Samia Sadar mencoblos dalam kamar di rumahnya. Dalam pendampingan orang tuanya untuk mencoblos, Samia Sadar tidak mengisi form pendampingan, sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa dalil pemohon berkaitan dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu berkaitan dengan TPS 02 Desa Woyo yang tidak ditindaklanjuti oleh termohon adalah dapat diyakini kebenarannya.
2. TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Bahwa menurut pemohon terdapat pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin, Tamrin Likur, Sahri dan seterusnya dianggap diucapkan. Memilih dengan tanpa hak pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo dan seterusnya yang telah ternyata pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang memberikan suaranya pada TPS 01 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat Laut, hanya satu orang pemilih atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin. Oleh karena tidak memenuhi kriteria adanya pelanggaran pasal 112 ayat 2 huruf E Undang-Undang 1/2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 10/2016. 3. TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Bahwa menurut pemohon 2 orang pemilih yang tidak berhak memilih pada TPS 01 Desa Salati atas nama Novika Sari dan Harsono Abadarudin dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah menemukan fakta terhadap pemilih atas nama Harsono Abadarudin berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan Bawaslu, tercatat Harsono Abadarudin pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut ke alamat baru Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Timur. Mestinya Harsono Abadarudin menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Parigi, Taliabu Timur. Selanjutnya terhadap pemilih atas nama Novika Sari berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 13 Desember 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut ke alamat baru Desa Langganu, Kecamatan Lede. Oleh karena itu seandainya pun Harsono Abadarudin dan Novika Sari hendak memilih di TPS 01 Desa Salati, seharusnya terlebih dahulu mengurus pindah domisili atau mengurus pindah memilih dari TPS asal ke TPS 01 Desa Salati sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. 4. TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Bahwa menurut pemohon terdapat terhadap dalil pemohon mengenai berkenaan dengan 3 pemilih yang tidak berhak memilih TPS 02 Desa Wayo atas nama pemilih Ali Bahar, Rama Divinobon, dan Eti Bulalaong dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo dan seterusnya dianggap diucapkan berkenaan dengan 3 orang pemilih atas nama Ali Bahar, Rama Divinobon, dan Eli Bulalaong terungkap fakta hukum bahwa terhadap pemilih atas nama Ali Bahar berdasarkan pencocokan identitas yang dilakukan Bawaslu pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 Februari 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat ke alamat baru Desa Ngele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa pemilih atas nama Ali Bahar tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Akan tetapi bisa menggunakan hak pilihnya di alamat barunya, yaitu Desa Ngele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Semestinya Ali Bahar menggunakan hak pilihnya di Desa Ngele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, atau menggunakan hak pilihnya di Desa 03, di TPS 03 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat mengikuti TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Seandainya pun yang bersangkutan hendak memilih di TPS 02 Desa Wayo, seharusnya terlebih dahulu menggunakan pindah domisili sesuai dengan alamat KTPL dari alamat berdomisili asal Desa Ngele ke alamat KTPL terbaru Desa Wayo, agar terdaftar sebagai pemilih kategori pemilih tambahan atau mengurus pindah memilih dari TPS asal yaitu TPS 03 Desa Wayo
ke TPS 02 Desa Wayo sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih kategori pemilih pindahan. Kemudian terhadap pemilih atas nama Rahma Divinubun, terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih atas nama Rahma Divinubun pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 28 Agustus 2018 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Tabona, Kecamatan Tabona, ke alamat baru Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Akan tetapi setelah dilakukan cek DPT online, Rahmat Divinubun terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Tabona, Kecamatan Tabona. Selanjutnya atas nama pemilih Eli Bulalaong, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk meyakini kebenaran dalil pemohon akua. Terlebih dalam kejadian dan pembahasan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Taliabu tidak terdapat nama Eti Bulalaong. 5 TPS 1 Desa Pancoran dan TPS 1 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat. Bahwa menurut pemohon terdapat perbedaan penafsiran antara KPPS di TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat terhadap surat suara sah dan tidak sah. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap surat suara sah dan tidak sah, termohon telah melakukan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 2 PKPU 17/2024. Terlebih Bawaslu telah menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut dengan meregistrasi laporan dan membuat kajian serta menerbitkan keputusan yang pada pokoknya untuk menghentikan proses penanganan pelanggaran pemilihan tersebut. 6. Desa 01 Desa Buobono, Kecamatan Taliabu Utara. Bahwa menurut pemohon terdapat 2 orang yang tidak berhak atau telah menggunakan hak pilih orang lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akua dan seterusnya dianggap diucapkan berkenaan dengan adanya pemilih atas nama Abraham Batulo yang melakukan pemilihan sebanyak 2 kali di TPS 01 Desa Buobono, Kecamatan Taliabu Utara, ditemukan fakta bahwa Abraham Batulo melakukan pemilihan kedua kalinya untuk mewakili anaknya bernama Leni. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta yang berkaitan dengan dalam hal terdapat keadaan satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama, yakni TPS 01 Desa Buobono, Kecamatan Taliabu Utara. Terlebih setelah Mahkamah mencermati daftar hadir pemilih tetap, model C daftar hadir pemilih tetap KWK, terdapat tanda tangan yang sama antara Abraham Batulo, daftar hadir DPT nomor 1, dengan Leni daftar hadir DPT nomor urut 46. TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, bahwa menurut pemohon terdapat lebih dari 1 orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, atas nama Sarvina Lamoni, Sarman Ali, Al-Mutakin, Waode Karyani, dan Mardin Tardadi. Bahwa terhadap dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya pemilih atas nama Al-Mutakin berdasarkan pencocokan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu data pemilih pada Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu ditemukan fakta hukum telah melakukan pindah datang domisili pada tanggal 17 Mei 2023 yang semula beralamat di Desa Lede, Kecamatan Lede, pindah ke alamat baru Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Sedangkan terhadap hasil pengecekan DPT online atas nama Al-Mutakin terdaftar pada TPS 04 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Selanjutnya atas nama pemilih Waode Karyani dan Mardintar tadi, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup untuk meyakinkan kebenaran dalil pemohon aku. Terlebih dalam kajian dan pembahasan rekomendasi Bawaslu, Kabupaten Pulau Taliabu tidak terdapat nama Waode Karyani dan Mardintar Diadi. TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Langganu, Kecamatan Lede, TPS 02 Desa Onemai, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, dan seterusnya dianggap diucapkan. TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede,
bahwa menurut pemohon terdapat pemilih tidak berhak yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Langganu Kecamatan Lede berdasarkan KTPL atas nama Surya Pasihu, Nurlina Aminuddin dan Waode Hamani. Bahwa terhadap dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah menemukan fakta terdapat 2 pemilih atas nama Surnia Pasihu dan Jamasi telah memilih di TPS 02 Desa Langganu tanpa menggunakan formulir pindah memilih. Akan tetapi menunjukkan KTPL yang domisili beralamat di Desa Langganu. Terhadap pemilih atas nama Surnia Pasihu berdasarkan hasil pencocokan data yang dilakukan Bawaslu pada Dukcapil Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Langganu Kecamatan Lede pindah ke alamat baru yakni Desa Limbo Kecamatan Taliabu dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu Mahkamah hanya meyakini terdapat 2 orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu yaitu atas nama Surnia Pasihu dan Jamasi. TPS 01 Desa Ngele Kecamatan Taliabu Laut bahwa menurut pemohon terdapat lebih dari seorang pemilih yang terdapat dalam DPT namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Ngele Kecamatan Taliabu Laut Sik atas nama Sunaidi yang merupakan warga Kabupaten Yahukimo namun menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Ngegele. Bahwa terhadap dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan pertimbangan di atas, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sepanjang TPS 02 Desa Wojo, TPS 01 Desa Salati, TPS 02 Desa Wayot, TPS 01 Desa Buah Bono, TPS 01 Desa Lede, TPS 01 Desa Maluli, TPS 01 Desa Bapenu, TPS 02 Desa Maluli, TPS 02 Desa Langganu dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil pemohon sepanjang TPS-TPS tersebut adalah beralasan menurut hukum. Adapun dalil pemohon sepanjang TPS 01 Desa Wayo, TPS 1 Desa Pancoran, dan TPS 01 Desa Talo, TPS 01 Desa Langganu, TPS 02 Desa Onemai, dan TPS 01 Desa Ngele adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil pemohon berkaitan dengan adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini kesemua pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas juga didasarkan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, maka meskipun terhadap tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh termohon karena rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah tahapan rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024, namun berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU 15/2024 dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusannya yang berpendapat terhadap persoalan-persoalan yang masih tersisa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan belum secara tuntas diselesaikan oleh penyelenggara pada tahapannya, hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada termohon melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3.9.4 di atas dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan PSU pada TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS dan seterusnya dianggap diucapkan, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap keputusan KPU Pulau Taliabu nomor 188/2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024 di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat dan seterusnya dianggap diucapkan harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3.12 sampai dengan 3.15 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Namun oleh karena amar putusan aku tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitunnya, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016 karena berkaitan dengan adanya kondisi atau kejadian khusus yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sehingga eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan
berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu nomor 188 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024 pada TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat, Laut, TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, dan TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede. 3, memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 pada TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 01 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara, TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, dan TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede, dengan mengikut sertakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan aku diucapkan, dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan aku untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 4, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 5, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 7, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Ramsah, Arif Bidayat, Anwar Usman, Eni Nurbaning, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 22:39 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Agus Niwan Etra sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Demikian para pihak pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu pengucapan putusan pada sore dan malam hari ini. Untuk salinan putusan sebagaimana telah disampaikan Mahkamah atau Majelis Hakim pada
awal persidangan tadi akan dikirim pada alamat email masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk semuanya atas perhatian dan kerjasamanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025 telah selesai. Terima kasih, selamat malam.